Bab 877, bukankah hanya Dewi Pedang? Di dalam pagoda kecil, Sander Ye terus-menerus berlatih pedang waktu. Sebelum tubuh fisiknya diperkuat, dia menggunakan pedang jiwa untuk membawa kekuatan waktu dan satu pedang bisa memotong waktu 10.000 tahun. Kalau menggunakan pedang Kingsuan, bisa memotong waktu 100.000 tahun. Satu pedang setara masa hidup 100.000 tahun. Bahkan ranah Kaitao tidak bisa menanggungnya. Dalam keadaan normal, umur ranah Kaitao relatif panjang, namun mereka memiliki masalah yang fatal, yaitu setelah mencapai ranah Kaitao, sangat sulit untuk mengambil langkah maju lagi. Dapat dikatakan bahwa, kecuali alam semesta 5 dimensi, ranah Kaitao hampir berada di puncak. Dalam hal ini, seiring berjalannya waktu, umur mereka secara alami akan semakin pendek, yang setara dengan duduk diam tanpa bekerja. Alasan kenapa banyak master di ranah Kaitao begitu menginginkan kristal abadi adalah karena kristal abadi ini hampir merupakan satu-satunya keberadaan yang bisa meningkatkan masa hidup mereka. Sander Ye memahami hal ini ketika dia berlatih keras dengan pedang waktu. Kalau kekuatan pedang waktu ditingkatkan lebih jauh, keterampilan pedang ini akan menjadi musuh semua master di ranah Kaitao. Dengan peningkatan tubuh fisiknya, kekuatan keterampilan pedang Sander Ye secara alami sudah meningkat pesat. Sebelumnya, dia hanya bisa membunuh 10.000 tahun-tahun dengan satu pedang, tapi sekarang, jiwa dan tubuhnya bisa menampung waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pedang jiwa miliknya saat ini bisa memotong masa hidup 20.000 tahun dengan satu pedang. Tapi Sander Ye tidak puas dengan ini. Karena ini bukan batasnya, dia masih bisa berkembang lagi. Terlebih lagi, memotong 100.000 tahun kehidupan dengan satu pedang mungkin menimbulkan ancaman tertentu bagi ranah Kaitao, tapi tidak berakibat fatal. Dia harus terus memperkuat. Selanjutnya, Sander Ye mulai berlatih dengan gila-gilaan. Dia ingin melatih waktu satu dunia ini hingga batasnya. Sambil berlatih, Yinia terus mempelajari ruang dan waktu misterius. Karena semakin banyak dia belajar, semakin dia menemukan bahwa ruang dan waktu misterius ini lebih rumit dari yang dia bayangkan, dan dia juga sangat bersemangat. Karena ilmu yang terkandung dalam ruang dan waktu ini juga adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh peradaban alam semesta Tianxing. Setelah orang-orang dari peradaban Tianxing keluar dari buah, mereka tidak bisa langsung bekerja, sebaliknya, mereka harus belajar banyak ilmu dan salah satunya adalah jalan waktu. Ini alasan pertama dia bisa memahami ruang dan waktu yang misterius ini. Saat dia melakukan penelitian mendalam, dia menemukan bahwa jalan dan pengetahuan waktu yang terkandung dalam ruang dan waktu misterius ini jauh lebih mendalam daripada yang diajarkan oleh peradaban Tianxing. Ini membuatnya sangat bahagia. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Yinia, berapa hari liburmu yang tersisa?" Yinia berkata, "Berdasarkan waktu di luar, masih ada 3 bulan lagi." "Ada apa, Tuan Pagoda?" Pagoda kecil berkata, "Tidak, hanya bertanya." Yinia tersenyum dan berkata, "Tuan Pagoda, datang dan bermainlah denganku. Kami punya pagoda induk di sana." Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Setelah hidup selama 3 generasi dan bertemu banyak orang, aku akhirnya bertemu seseorang yang memahami aku." Yinia, Dinasti Zhou. Biarpun dinasti Zhou pernah mengalami pertarungan hidup dan mati sebelumnya, dinasti Zhou tidak terluka parah. Sebaliknya, setelah menerima hadiah buah dao abadi dari Sander Ye, kekuatan master teratas dinasti Zhou meningkat pesat. Untuk menghemat waktu, Dao Jun, Qitian, Perdana Menteri Yuan dan lainnya mengambil buah dao purba di pagoda Sander Ye. Selain itu, Sander Ye juga memberi mereka kristal abadi untuk membantu mereka berlatih.
Mereka bertiga berlatih di pagoda, budidaya serta kekuatan mereka juga meningkat pesat. Karena Citian memiliki buah dao abadi, dia juga mulai berlatih tubuh Vajra. Tentu saja, ada juga dukungan dari leluhur roh dinasti Zhou dan dukungan dari kristal abadi Sander Ye. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam pertarungan hari itu, Citian bertahan sangat lama dan sudah melakukan pengorbanan yang besar. Di langit berbintang di atas kota kekaisaran dinasti Zhou, seorang lelaki tua sedang melihat ke bawah. Lelaki tua itu mengenakan jubah mewah, dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih. Dia memegang labu anggur. Orang aneh Traco. Dia juga berasal dari domain naik surga. Setelah aliansi jalan jahat mengeluarkan perintah buronan, dia bergegas ke sini, tetapi dia tidak pernah mengambil tindakan. Ratusan kristal abadi. Godaan ini terlalu besar, dan dia sangat tergoda, tetapi dia masih sangat rasional, karena dia juga bisa melihat bahwa aliansi jalan jahat ingin menggunakan pisau untuk membunuh seseorang. Kalau pemuda itu begitu mudah untuk dibunuh, bagaimana mungkin aliansi jalan jahat menggunakan tangan orang lain untuk membunuhnya? Dan alasan kenapa dia menunggu di sini adalah untuk melihat apakah ada orang bodoh yang mengambil langkah pertama untuk mengeksplorasi realitas pemuda bernama Sander Ye. Sayangnya setelah menunggu sekian lama, tidak ada orang bodoh yang mengambil tindakan. Biarkan saja seperti ini. Tentu saja, dia sedikit enggan. Karena dia ada di sini, dia harus mendapatkan beberapa keuntungan sebelum pergi. Ambil tindakan? Tentu saja tidak. Awalnya, dia ingin mengambil risiko dan melihat apakah dia bisa melakukan serangan diam-diam, meninju pemuda bernama Sander Ye sampai mati, dan kemudian melarikan diri untuk mengambil hadiah. Tentu saja, dia yakin karena Sander Ye hanya 100% keilahian. Membunuh seorang pemuda yang 100% keilahian, bukankah ini sama dengan membunuh seekor ayam? Namun, ketika dinasti Zhou memamerkan api langit, dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk mengambil tindakan. Api langit. Astaga. Pemuda ini mendapat dukungan. Pada awalnya, dia juga tahu bahwa Sander Ye ada backstage. Dia masih sangat muda dan kuat. Kalau tidak ada orang di belakangnya, dia tidak akan mempercayainya. Tapi setelah dinasti Zhou menunjukkan api langit, tiba-tiba dia punya ide di benaknya. Orang di belakang Sander Ye mungkin sedikit lebih kuat darinya. Ambil tindakan. Pilihan terakhir. Namun, menunggu seperti ini saja sudah agak menyiksa. Di mana si bodoh itu? Kemana perginya semua orang bodoh itu? Kenapa tidak ada yang datang menemui Tuan Muda Ye? Dia sudah menunggu begitu lama dan menjadi tidak sabar. Pada saat ini, ruang waktu tidak jauh di depannya tiba-tiba beriak, dan dalam sekejap, seorang pria perlahan keluar. Pria itu mengenakan jubah hitam, tubuhnya lurus seperti pedang atau tombak, dan ada aura pembunuh yang tak terlihat di antara alisnya, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Traco menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata Pingo." Pingo langsung berkata, "Kenapa kamu tidak mengambil tindakan?" Traco menatap ke arah Pingo dan berkata dengan pelan, "Aku orang aneh Traco, bukan Traco yang bodoh, terima kasih." Pingo berkata dengan tenang, "Itu hanya sepotong api langit. Apa yang kamu takutkan?" Traco segera mencibir dan berkata, "Kalau begitu majul-majul." Pingo menghela nafas dengan suara rendah, "Kalau kamu tidak maju, aku tidak akan maju, begitu pula orang lain. Apakah kita hanya akan menonton seperti ini?" Traco melirik ke langit di atas kota kekaisaran dinasti Zhou. Api langit masih tertahan di sana. Dari luar api ini terlihat seperti bara api biasa karena benar-benar tidak punya energi, seolah-olah akan padam tertiup oleh hembusan angin.
Trako tiba-tiba berkata, apakah api ini asli atau palsu? Pingo melihat ke arah api langit dan berkata, apakah kamu akan mencobanya? Trako mengerutkan kening, apakah menurutmu kamu sangat lucu? Pingo memandangi api langit di kejauhan, matanya tiba-tiba berubah dingin, apakah kamu ingin mencobanya? Trako menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Pingo mengerutkan kening. Trako berkata lagi, kalau api langit ini asli, maka hanya ada dua penjelasan. Pertama, mungkin ada yang salah dengan api ini, tidak berpengaruh, dan kemudian diambil oleh Tuan Ye. Alasan kedua, api langit ini ditekan orang. Ditekan. Di akhir kalimat, ekspresi Trako berangsur-angsur menjadi serius. Kalau api langit ditekan oleh seseorang, itu akan sangat keterlaluan. Apa yang dilawan? Menyerah saja. Pingo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak mungkin dia ditekan oleh seseorang. Bukan. Trako menggelengkan kepalanya, alam semesta ini begitu besar, ada berbagai macam keajaiban. Hanya karena kamu dan aku tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Selain itu, bukankah aliansi Jalan Jahat juga mengatakan di belakang Tuan Ye ada seorang Dewa Pedang Agung? Berbicara tentang ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Aliansi Jalan Jahat ini sangat jahat, mereka adalah sekelompok idiot. Pingo mengangguk sedikit, ingin menggunakan kita sebagai tombak. Trako melirik ke arah Master Pingo dan berkata, apakah kamu menyukai pedang dewa di tangannya? Pingo berkata dengan jujur, aku menyukainya semua, tapi aku khawatir dewa pedang wanita di belakangnya terlalu kuat, jadi aku belum berani mengambil tindakan. Trako ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini? Kamu bertarung dengan dewa pedang wanita yang terluka, tes kekuatannya. Dengan kekuatanmu, bahkan kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih bisa melarikan diri. Kamu tidak akan dikalahkan dalam hitungan detik. Benar, kan? Pingo mengangguk sedikit, apa yang kamu katakan masuk akal. Trako merasa senang, dan Pingo berkata lagi, tetapi aku tidak akan pergi. Ekspresi Trako membeku. Pingo melihat ke arah api langit di kejauhan dan berkata, kalau api langit benar-benar bisa dipadamkan, maka mungkin saja dia bisa mengalahkan aku dengan instan. Api langit. Eksistensi macam apa itu? Api langit tidak bisa dilawan bahkan oleh alam semesta peradaban tingkat 4, dan apakah sedikit master di ranah Kaitao di alam semesta peradaban tingkat 4? Pasti ada cukup banyak dari mereka, dan mereka pasti merupakan master yang terkemuka. Namun, api langit bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta peradaban tingkat 4. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya api langit ini. Namun, seseorang mampu menekannya. Biarpun dia tidak yakin bahwa api langit ini sudah dipadamkan, bagaimana kalau memang asli? Coba sendiri. Dia takut mati kalau mencobanya. Trako mengerutkan bibirnya, kalau kamu tidak maju, aku tidak maju, dan semua orang tidak maju, apakah kita menunggu di sini sampai seseorang mentraktir kita makan malam? Pingo berkata dengan tenang, menurut aku ini tidak mendesak. Trako menoleh untuk melihat ke arah Pingo, yang berkata dengan serius, akan selalu ada orang idiot. Tepat ketika Trako hendak berbicara, pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba mendidih. Kemudian, aura yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari galaksi yang jauh. Lalu terdengar suara tawa, pengecut, bukankah itu dewa pedang wanita? Di alam semesta yang begitu luas, apakah kamu bertindak dengan memandang seorang wanita? Kalau kalian tidak berani, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan ini, sebuah bayangan cacat menabrak langsung ke kota Kekaisaran Zhou di kejauhan seperti guntur yang deras. Akibat tabrakan ini,
Seluruh dunia menjadi ilusi dan punah sedikit demi sedikit. Hampir dalam sekejap mata, bayangan Cacat seperti guntur menghantam langsung ke kota Kekaisaran Zhou. Namun, begitu dia memasuki kota raja, cahaya pedang tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Sial, aku salah. Bang! Bayangan Cacat langsung terhapus. Cahaya pedang menghilang. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Bersambung.